Saya percaya pada anak-anak saya. Sampai tukang ledeng mengungkap rahasia mereka di gudang. Namun sebelum itu, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komentar di bawah ini agar saya dapat terus membagikan cerita-cerita ini. Pagi itu dimulai seperti hari-hari lainnya. Aku menuangkan kopi panas ke dalam cangkir putih kesayanganku yang berhiaskan bunga-bunga kecil. Cangkir itu terasa istimewa karena diberikan ibuku. Sinar matahari menyelinap melalui tirai dan membuat debu di udara berkilauan bagai bintang-bintang kecil. Rumahku adalah duniaku. Setiap sudut punya kisahnya sendiri. Setiap benda menyimpan kenangan. Dindingnya berwarna krem lembut. Aku mengecatnya sendiri 3 tahun lalu. Perabotannya terbuat dari kayu gelap dan dulunya milik orang tuaku. Foto-foto keluarga memenuhi rak-rak di ruang tamu. Semuanya tampak sempurna, tenang, dan damai. Putra tertua saya, Baskara, sudah pergi bekerja. Dia selalu berangkat pagi-pagi sekali sebelum matahari terbit dan pulang larut malam. Dia bilang dia bekerja di perusahaan konstruksi. Tapi akhir-akhir ini, dia terlihat sangat lelah dan jarang tersenyum. Dia menghindari menatapku saat makan malam, dan hanya menjawab beberapa patah kata ketika aku bertanya tentang harinya. Putri bungsuku, Kirana, kembali ke rumah 6 bulan lalu setelah perceraiannya. Usianya 38 tahun. Ia pulang dengan 2 koper dan kesedihan yang seakan mengikutinya kemana-mana. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar lamanya, keluar hanya untuk makan sedikit sebelum mengunci diri lagi. Dia bilang dia butuh waktu untuk pulih dan menemukan dirinya kembali. Aku mengerti rasa sakitnya. Aku kehilangan suamiku 7 tahun yang lalu, dan saat itu, seluruh duniaku terasa runtuh. Tapi anak-anakku ada untukku. Mereka membantuku ketika aku merasa tak sanggup melanjutkan. Jadi sekarang, ketika mereka membutuhkanku, aku membuka tangan dan rumahku untuk mereka, tanpa banyak bertanya. Setiap hari terasa sama. Aku bangun, menyiapkan sarapan yang tak dimakan siapapun, menyiram tanaman, membersihkan rumah, menonton berita, memasak makan siang yang kumakan sendirian, membaca buku, dan menyiapkan makan malam yang kami makan dalam diam. Hari-hari berlalu perlahan, menyatu bagai ket air yang tercuci hujan. Namun pagi itu berbeda. Tadi malam, saya mendengar suara tetesan air dari kamar mandi di lantai atas. Itu bukan tetesan air biasa. Kedengarannya aneh, seperti berasal dari tempat yang tidak seharusnya. Suara itu membangunkan saya berkali-kali. Irama yang tidak teratur membuat saya sulit tidur. Ketika saya turun untuk sarapan, saya melihat noda basah di langit-langit ruang makan, tepat di bawah kamar mandi lantai atas. Air perlahan merembes, membentuk tetesan-tetesan kecil yang jatuh ke meja setiap beberapa detik. Anehnya, kami baru saja merenovasi kamar mandi itu 2 tahun yang lalu. Baskara bersikeras mengganti semua pipa saat itu. Dia bahkan mempekerjakan pekerja yang tinggal di rumah kami selama berminggu-minggu. Saya menelepon Baskara di kantor untuk menanyakan apa yang harus saya lakukan. Dia terdengar tegang saat menjawab, seolah-olah saya menyela sesuatu yang penting. Panggil tukang ledeng saja, Bu. Aku tidak bisa pulang kerja sekarang. Tapi, bukankah sebaiknya kita periksa garansi renovasinya? Kamar mandinya baru saja diperbaiki, kataku. Tidak, tidak. Panggil saja orang baru. Aku akan mengirimkan nomor tukang ledeng. Jawabnya cepat. Jawabannya terasa aneh. Kenapa dia tidak mau menghubungi perusahaan yang sama yang mengerjakan renovasi? Tapi saya tidak bertanya lebih lanjut. Baskara akhir-akhir ini sedang mudah marah, dan saya sudah belajar untuk tidak terlalu mendesaknya. Setengah jam kemudian, saya mendapat pesan teks dari Baskara. Isinya, Tirta, tukang ledeng, reputasi bagus. Diikuti sebuah nomor. Saya langsung menelepon. Sebuah suara tenang dan profesional menjawab. Selamat pagi, ini Tirta. Ada yang bisa saya bantu? Ada kebocoran di langit-langit ruang makan saya, dari kamar mandi lantai atas. Kataku, bisakah kamu datang untuk memeriksanya? Tentu saja, Bu. Saya bisa sampai di sana dalam 1 jam. Bolehkah saya tahu alamat Anda? Saya memberinya alamat saya dan merasa lega. Akhirnya, ada yang mau memperbaiki masalah ini. Saya membersihkan dapur, memindahkan perabotan dari area basah, dan meletakkan mangkuk di bawah tetesan air untuk menampung air. Tepat 1 jam kemudian,
Bel pintu berbunyi. Saya membuka pintu dan melihat seorang pria berusia 50-an. Tingginya sedang, rambutnya mulai memutih, matanya ramah di balik kacamata, dan mengenakan seragam biru. Ia membawa kotak peralatan yang tampak sering dipakai. Bu Sari? Saya Tirta, tukang ledeng, katanya sopan. Silakan masuk, jawabku. Masalahnya ada di sini. Aku membawanya ke ruang makan dan menunjukkan langit-langit yang basah. Dia mendongak, mengerutkan kening, lalu mengangguk. Saya perlu memeriksa kamar mandi di lantai atas dulu, katanya. Setelah itu, saya harus turun ke ruang bawah tanah untuk memeriksa pipa-pipa utama. Tentu saja. Silakan saja, kataku. Tirta menaiki tangga dengan tenang. Tak lama kemudian, saya mendengar dentingan alat-alatnya. Beberapa menit kemudian, ia turun dengan wajah serius. Bu, saya perlu memeriksa ruang bawah tanah sekarang. Di mana pintunya? Di dapur, kataku. Mau aku ikut? Tidak apa-apa. Aku bisa mengatasinya. Ini mungkin butuh waktu. Aku mengangguk dan kembali membersihkan. Tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku merasa tidak nyaman. Aku tidak bisa menjelaskannya. Tapi rasanya berbeda, tegang. Tirta masuk ke ruang bawah tanah, dan rumah kembali sunyi. Hanya suara logam samar dari perkakasnya yang bergema dari bawah. Itu membuatku merasa tenang. Setidaknya ada yang sedang memperbaiki barang-barang. Aku menuangkan secangkir kopi lagi dan duduk di kursi favoritku. Tetesannya sudah berhenti, itu pertanda baik. Mungkin Tirta sudah memperbaiki kebocorannya. Saat itu pukul 11. Kirana masih tidur, seperti hari-hari lainnya. Sejak perceraiannya, jadwal tidurnya jadi aneh. Terkadang ia berjalan-jalan di malam hari, terkadang ia tetap di tempat tidur hingga sore. Saya mengkhawatirkannya. Seorang ibu selalu bisa merasakan ada yang tidak beres dengan anak-anaknya. Kirana sudah turun berat badan. Wajahnya pucat, dan lingkaran hitam muncul di bawah matanya. Saya menyarankannya untuk ke dokter, tetapi dia selalu berkata, "Aku baik-baik saja, Bu. Aku hanya butuh waktu untuk melupakan Guntur." Mantan suaminya memang sulit, tetapi saya merasa Kirana sedang berjuang dengan sesuatu yang lebih dalam. Di ruang bawah tanah, saya masih bisa mendengar Tirta bergerak selama hampir 1 jam. Ia menyeret barang, memasang pipa, dan bekerja dengan hati-hati. Saya suka itu, tidak banyak orang yang melakukan pekerjaan mereka dengan hati-hati lagi. Aku memutuskan untuk memasak makan siang. Mungkin aroma makanan akan membangunkan Kirana. Aku membuka kulkas. Ada ayam, sayuran, dan nasi. Aku memutuskan untuk membuat sup ayam, favoritnya waktu kecil. Sambil mengiris bawang, kenangan memenuhi hatiku. Aku teringat hari Minggu dulu. Suamiku membaca koran, Baskara bermain mobil-mobilan, dan Kirana kecil membantuku di dapur dengan berdiri di atas kursi untuk meraih meja dapur. Rumah yang dulu penuh tawa, kini sunyi. Bahkan di akhir pekan, Baskara pulang larut malam, katanya ada pekerjaan tambahan. Kirana menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian. Aku terbiasa dengan keheningan itu, tapi bukan berarti aku menyukainya. Lalu aku mendengar langkah kaki datang dari ruang bawah tanah. Tirta masuk ke dapur, tetapi ia tampak berbeda. Wajahnya pucat, dan tangannya gemetar saat menutup kotak perkakasnya. "Sudah selesai?" tanyaku. "Sudah menemukan masalahnya?" Dia menatapku dengan aneh. Matanya bergerak antara aku dan pintu ruang bawah tanah. "Nyonya Sari," katanya lembut, "saya perlu bicara dengan Anda. Bolehkah kami duduk sebentar?" Nada suaranya berubah total. Tak lagi tenang. Terdengar serius dan khawatir. "Tentu saja," kataku. "Ada yang salah? Apa kebocorannya parah?" Dia melepas kacamatanya, membersihkannya dengan gugup. Tangannya gemetar. "Ini bukan kebocoran biasa, Bu," katanya. "Apa maksudmu?" tanyaku. Dia ragu-ragu, berpikir dengan saksama. Lalu dia menatap lurus ke mataku. "Nyonya, apakah Anda tinggal sendirian di sini?" "Tidak," kataku. "Aku tinggal bersama kedua anakku, Baskara dan Kirana. Mereka berdua tinggal di sini." "Apakah mereka masuk ke ruang bawah tanah?" tanyanya. "Aneh.
kataku. Tentu saja bisa. Itu kan rumah mereka juga. Kenapa? Tirta mendekatkan diri dan merendahkan suaranya, seolah-olah ada seseorang yang mendengarkan. Bu Sari, yang saya temukan di sana bukan masalah pipa. Seseorang telah memasang sesuatu di ruang bawah tanah Anda. Sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Jantungku mulai berdebar kencang. Apaan tuh? Tanyaku. Sulit dijelaskan, katanya. Tapi aku bisa bilang begini, itu bukan kecelakaan. Seseorang sengaja menaruhnya di sana. Dan orang itu kenal betul rumah ini. Aku membeku. Maksudmu ada yang membobol rumahku? Bukan, Bu, kata Tirta pelan. Saya rasa itu bukan orang asing. Kata-katanya menggantung di udara bagai asap. Pikiranku tak bisa memahami maksudnya. Apa yang ingin kau katakan? Bisikku. Tirta berjalan ke jendela dan melihat keluar, seolah memastikan tidak ada orang di sana. Lalu ia menoleh ke arahku lagi. Nyonya, apakah akhir-akhir ini Anda merasa lelah? Atau sakit kepala atau sulit tidur? Pertanyaan itu mengejutkanku. Ya, jawabku pelan. Aku lebih lelah dari biasanya, dan memang sakit kepala. Tapi aku sudah tua. Itu wajar, kan? Dan anak-anakmu? Tanyanya. Apakah mereka merasakan hal yang sama? Aku memikirkannya. Tidak, Baskara dan Kirana tidak pernah mengeluh lelah atau sakit. Mereka tampak baik-baik saja, setidaknya secara fisik. Tidak, kataku. Mereka baik-baik saja. Tirta mengangguk serius, seolah jawabanku membenarkan sesuatu dalam pikirannya. Nyonya, katanya pelan, tolong dengarkan saya baik-baik. Apa yang saya temukan terhubung ke sistem udara rumah Anda, ventilasi, dan diarahkan langsung ke kamar tidur Anda. Kamar tidurku? Tanyaku kaget. Apa maksudmu? Artinya, seseorang memasang alat yang melepaskan sesuatu ke udara yang Anda hirup, ujarnya. Sesuatu yang bisa membuat Anda sakit seiring waktu. Aku merasa pusing. Ini tidak mungkin nyata. Tidak di rumahku. Tidak dengan keluargaku. Mungkin itu cuma pembersih udara atau sesuatu dari renovasi, kataku cepat. Tirta menggeleng. Bukan, Bu. Saya sudah bekerja dengan pipa dan ventilasi selama 20 tahun. Ini bukan pembersih udara. Ini sesuatu yang sama sekali berbeda. Aku berdiri, tanganku gemetar. Aku tak percaya apa yang kudengar. Ini tidak mungkin benar, kataku. Ada satu penjelasan, kata Tirta pelan. Ada seseorang di rumah ini yang ingin mencelakaimu. Perkataannya terngiang-ngiang di kepalaku, seseorang di rumah ini ingin menyakitimu. Lututku terasa lemas. Aku berpegangan pada kursi agar tetap seimbang. Tidak, bisikku. Itu tidak mungkin. Anak-anakku tidak akan pernah menyakitiku. Aku yang membesarkan mereka. Aku menyayangi mereka. Mereka menyayangiku. Tirta menatapku sedih. Semoga Anda benar, Bu, katanya lembut. Sungguh. Tirta berdiri perlahan. Wajahnya tampak serius, seperti hendak mengatakan sesuatu yang buruk. Nyonya Sari, katanya lembut. Saya tahu ini sulit diterima. Tapi saya ingin Anda ikut dengan saya ke gudang agar Anda bisa melihat sendiri apa yang saya temukan. Aku menggeleng cepat. Aku tidak mau melihat apapun. Keluar dari rumahku sekarang juga. Kau gila kalau berpikir aku akan percaya anak-anakku sendiri berbuat jahat. Kumohon. Selanya lembut namun tegas. 5 menit saja. Kalau setelah melihatnya, kau masih berpikir aku salah, aku akan pergi dan takkan mengganggumu lagi. Ada sesuatu dalam suaranya yang menghentikanku. Dia tidak terdengar seperti orang gila atau orang yang mengarang cerita. Dia terdengar seperti seseorang yang telah melihat sesuatu yang mengerikan dan tidak tahu bagaimana cara menceritakannya tanpa membuatku patah hati. Apa yang kau temukan di sana? Tanyaku pelan. Kamu harus melihatnya sendiri. Kata-kata tak bisa menjelaskannya. Katanya. Aku melihat ke arah tangga menuju lantai atas, tempat Kirana mungkin masih tidur. Lalu aku melihat ke arah pintu gudang. Selama 40 tahun, aku sudah ratusan kali ke sana. Untuk mencuci pakaian, mencari dekorasi, atau menyimpan barang-barang yang tidak kubutuhkan. Tempat itu terasa familiar dan aman. Oke, kataku akhirnya.
Tapi cuma 5 menit, Tirta. Dia mengangguk dan mengambil senter dari kotak peralatannya. Kamu butuh ini. Cahayanya kurang bagus di tempat peralatan itu berada. Aku mengikutinya sampai pintu. Jantungku berdebar kencang sekali sampai aku yakin dia bisa mendengarnya. Kami menuruni tangga kayu tua yang berderit di bawah kaki kami. Suara yang sama yang sudah sering kudengar sebelumnya, tapi sekarang terasa menakutkan, seperti sebuah peringatan. Gudang itu berbau lembab dan tua. Kotak-kotak ditumpuk di dinding. Mesin cuci dan pengering berada di sudutnya yang biasa. Peralatan berkebun tergantung rapi. Semuanya tampak normal. Kesini, bisik Tirta sambil menunjuk ke sudut terjauh di belakang pemanas air. Aku mengikutinya. Mataku perlahan mulai terbiasa dengan kegelapan. Tirta menyalakan senter dan mengarahkannya ke bagian dinding yang jarang kulihat. Awalnya, aku tidak melihat sesuatu yang aneh. Apa yang seharusnya aku lihat? Tanyaku. Perhatikan baik-baik, di balik pipa-pipa itu. Saya mengikuti cahaya itu, dan kemudian saya melihatnya. Di antara pipa-pipa biasa, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Ada pipa-pipa plastik kecil yang terhubung ke kotak logam seukuran pemanggang roti. Apa itu? Tanyaku bingung. Mendekatlah, katanya. Aku melangkah mendekat. Tirta mengarahkan senter langsung ke alat itu. Kini aku bisa melihat ada kompartemen-kompartemen kecil. Beberapa berisi cairan dengan warna berbeda. Bagian lainnya berisi regulator kecil dengan angka-angka merah yang berkedip-kedip. Pipa-pipanya terhubung ke sistem AC rumah. Sistem ini, kata Tirta lembut, langsung masuk ke kamar tidurmu. Saya menyentuh salah satu pipa dengan jari-jari saya yang gemetar. Rasanya hangat, seperti baru saja digunakan. Cairan apa ini? Tanyaku. Saya bukan ahli kimia, kata Tirta. Tapi dari baunya dan penampilannya, saya rasa itu sesuatu yang bisa membuat seseorang sakit secara perlahan jika terhirup, lelah, lemas, dan mungkin makin parah seiring waktu. Pikiranku tak bisa menerima apa yang kulihat. Ini butuh pengetahuan dan alat khusus, bisikku. Siapa yang bisa melakukan ini? Tepat sekali, kata Tirta. Seseorang yang tahu apa yang mereka lakukan, dan yang punya akses penuh ke rumahmu selama berhari-hari. Tiba-tiba saya teringat renovasi kamar mandi 2 tahun lalu. Para pekerjanya sudah di sini selama berminggu-minggu. Baskara, putra saya, yang mengurus semuanya sendiri dan mengatakan agar saya tidak perlu khawatir dengan detailnya. Selama renovasi, kataku perlahan, pekerja di sini selalu ada. Baskara yang mengawasi. Wajah Tirta berubah serius. Bu, sistem ini tidak dibangun dalam sehari. Butuh perencanaan dan material khusus. Pemasangannya dilakukan oleh orang yang berpengetahuan. Saya merasa mual. Baskara bekerja di konstruksi. Dia pasti tahu cara melakukannya. Dan Kirana, putri saya belajar kimia sebelum menikah. Potongan-potongan puzzle itu berantakan dengan cara yang mengerikan. Rasa lelahku yang tak kunjung reda. Sakit kepalaku, kelemahanku, kukira semua itu karena usia. Dorongan Baskara untuk merenovasi. Kirana yang pulang tepat ketika kesehatanku memburuk. Sudah berapa lama ini berhasil? Tanyaku lemah. Tirta memeriksa pengatur waktu pada alat dan residu di dalam pipa. Setidaknya 8 atau 9 bulan, katanya. 9 bulan? Saat itulah saya mulai merasa sakit sepanjang waktu. Ya Tuhan, bisikku sambil bersandar ke dinding agar tak terjatuh. Nyonya, kata Tirta pelan, ada satu hal lagi yang perlu Anda lihat. Ia menyorotkan senter ke layar digital kecil di perangkat itu. Angka dan grafik berkedip-kedip. Sistem ini diprogram untuk meningkatkan jumlah zat ini secara perlahan. Seiring waktu, kondisinya akan semakin memburuk. Lebih buruk bagaimana? Tanyaku. Tanpa bantuan medis, dan jika terus berlanjut, bisa berakibat fatal dalam beberapa bulan. Kata-katanya menghantamku bagai longsoran salju. Anak-anakku sendiri, darah dagingku, telah mencoba membunuhku perlahan-lahan. Bukan karena marah, melainkan dengan cara yang dingin dan terencana. Kenapa? Bisikku. Kenapa mereka melakukan ini? Tirta mematikan senternya dan dengan lembut menggenggam lenganku. Itu hanya mereka yang bisa menjawabnya. Tapi kamu harus keluar dari rumah ini sekarang. Kami menaiki tangga dalam diam. Kakiku terasa lemas.
Sesampainya di dapur, kenyataan kembali menghantamku. Inilah rumahku. Rumah tempat aku membesarkan anak-anakku, menangisi suamiku, dan berencana menjalani sisa hidupku dengan damai. Dan mereka telah mengubahnya menjadi tempat penderitaan. Bu Sari, kata Tirta tegas, dengarkan baik-baik. Ibu harus membawa barang-barang penting ibu dan keluar sekarang. Jangan beritahu anak-anak ibu kemana ibu pergi. Aku tidak bisa pergi begitu saja, kataku kaget. Ini rumahku. Mereka anak-anakku. Anak-anakmu mencoba membunuhmu, kata Tirta tajam. Aku menatap tangga. Kirana ada di atas sana. Mungkin baru bangun tidur, siap turun untuk makan siang. Putri kecilku yang manis, yang pernah menghiburku setelah ayahnya meninggal. Aku tak percaya dia terlibat. Mungkin dia tidak tahu, kataku lemah. Dia belajar kimia, ya, tapi mungkin Baskara. Bu, Tirta menyela. Siapapun yang mencampur bahan kimia itu tahu persis apa yang mereka lakukan. Kirana pasti tahu itu. Aku harus bicara dengan mereka, kataku. Mereka harus menjelaskan alasannya. Tidak, katanya tegas. Kalau mereka tahu kau tahu yang sebenarnya, mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang berbahaya. Kau harus menyelamatkan dirimu sendiri dulu. Dapur terasa hening. Aku bisa mendengar detak jam dan napasku sendiri. Aku perlu duduk, bisikku. Tanganku gemetar hebat sampai kopiku tumpah saat aku mencoba meminumnya. Tirta dengan lembut mengambil cangkir itu dariku. Nyonya, saya tahu ini sangat menyakitkan, tetapi setiap menit Anda di sini, Anda dalam bahaya. Mereka anak-anakku, teriakku. Aku merawat mereka, memberi mereka makan, dan menyayangi mereka. Bagaimana mungkin mereka menyakitiku? Air mata mengalir di wajahku. Tirta duduk di hadapanku, matanya penuh pengertian. Bu, saya telah melihat hal-hal buruk dalam pekerjaan saya. Apa yang saya temukan di lantai bawah bukanlah suatu kebetulan. Itu sudah direncanakan dengan matang. Mungkin ada alasannya. Mungkin seseorang memaksa mereka atau memeras mereka. Siapa yang bisa memaksa anak-anakku melakukan hal seperti ini? Tanyaku. Kalau mereka dalam kesulitan, mereka pasti akan datang kepadaku untuk meminta bantuan. Logikanya kejam tapi benar. Aku tak bisa menyangkal apa yang kulihat. Uang, bisikku tiba-tiba. Pasti karena uang. Tirta mencondongkan tubuh ke depan. Uang apa? Ketika suami saya meninggal, dia meninggalkan saya asuransi jiwa dan tabungan. Dan rumah ini sekarang bernilai tinggi. Totalnya mungkin miliaran. Tirta mengangguk. Itu sudah cukup bagi orang-orang yang putus asa untuk melakukan hal-hal buruk. Tapi mereka tidak putus asa, kataku cepat. Baskara punya pekerjaan. Kirana baru saja bercerai dan mendapat uang darinya. Kamu yakin? Tanya Tirta. Kapan terakhir kali kamu benar-benar bicara tentang kehidupan mereka? Aku berpikir sejenak. Sudah berbulan-bulan. Baskara selalu lelah atau menjauh. Kirana berdiam diri di kamarnya atau pergi tanpa memberitahu kemana dia pergi. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang mereka lagi. Mungkin mereka tahu mereka akan mendapatkan uangmu dengan cara lain, kata Tirta lirih. Pikiran itu membuatku muak. Anak-anakku, yang merencanakan kematianku, berpura-pura mencintaiku sambil menunggu aku mati. Entahlah, kata Tirta, tapi orang yang bisa melakukan ini berbahaya. Kamu harus pergi sekarang. Tiba-tiba terdengar langkah kaki dari lantai atas. Kirana sudah bangun. Bu, panggilnya. Mau ngomong sama siapa? Tirta dan aku saling berpandangan. Matanya penuh ketegangan. Katakan padanya aku tukang ledeng, bisiknya. Itu tukang ledeng. Sayang, teriakku balik, berusaha terdengar normal. Dia sedang memperbaiki kebocoran. Baiklah, Bu, aku akan segera turun, jawab Kirana. Tirta segera berdiri. Nyonya, kami harus pergi sekarang. Di mana surat-surat penting Anda? Di brankas kamar tidurku, kataku. Ambil saja. Bawa yang penting saja. KTP, surat-surat bank, pakaian. Aku tunggu di sini. Aku mengangguk dan menaiki tangga dengan kaki gemetar. Jantungku berdebar kencang sampai-sampai aku bisa mendengarnya. Kamar tidurku tampak sama seperti biasanya. Tempat tidur yang tertata rapi,
foto-foto keluarga, dan pakaian yang tertata rapi. Tapi sekarang aku tahu kamar ini perlahan-lahan membunuhku. Dengan tangan gemetar, saya membuka brankas itu. Di dalam tas kecilku, aku mengemas barang-barang terpentingku, surat wasiat, surat-surat rumah, surat-surat asuransi, dan informasi bank. Lalu aku pergi ke lemari dan mengambil beberapa pakaian sederhana. Saat melipat baju-baju, mataku tertuju pada sebuah foto di meja riasku. Foto itu diambil saat Natal tahun lalu, tepatnya 8 bulan yang lalu. Di foto itu ada Baskara, Kirana, dan aku. Aku tersenyum di depan pohon Natal. Lengan Baskara melingkari bahuku, dan Kirana mencium pipiku. Mereka tampak begitu bahagia dan penuh kasih sayang. Dulu aku merasa mereka anak-anak yang luar biasa. Tapi kini, aku tahu yang sebenarnya. Mereka sudah mulai meracuniku. Baskara yang membangun sistemnya. Kirana telah mengukur racunnya dengan cermat. Mereka tersenyum di foto itu, berpura-pura mencintaiku, sambil diam-diam berencana mengakhiri hidupku perlahan-lahan. Aku mengambil foto itu dan memasukkannya ke dalam tas. Bukan karena ingin mengenang hari itu, tapi karena aku perlu mengingatkan diri sendiri bahwa terkadang, orang-orang terdekat kita bisa jadi yang paling berbahaya. Aku mendengar suara-suara di lantai bawah. Kirana sedang berbicara dengan Tirta, si tukang ledeng. Suaranya terdengar riang, seolah tidak ada yang salah. Seolah bukan dia yang berencana menyakitiku. Aku menuruni tangga pelan-pelan. Dari anak tangga terakhir, aku bisa melihat Kirana di dapur. Ia mengenakan piyama dan sandal. Rambutnya berantakan karena tidur. Ia tampak begitu sederhana dan polos. Jadi, masalahnya ada pada pipa-pipa lama? Tanyanya pada Tirta. Ya, kata Tirta ramah. Semuanya sudah beres sekarang. Seharusnya tidak ada masalah lagi. Syukurlah. Ibu khawatir banget soal kebocoran itu, kata Kirana. Lalu dia berbalik dan melihatku sedang memegang tasku. Bu, ibu mau pergi ke suatu tempat? Tanyanya. Aku membeku. Bagaimana mungkin aku berbohong padanya? Bagaimana mungkin aku berpura-pura tidak ada yang salah padahal aku tahu yang sebenarnya? Ya, aku ada urusan, kataku, berusaha menjaga suaraku tetap tenang. Mau kuantar? Tanyanya manis. Aku tidak ada rencana hari ini. Tawarannya membuatku takut. Bagaimana kalau dia sedang merencanakan sesuatu? Bagaimana kalau dia ingin memastikan aku tak pernah kembali? Tidak, tidak perlu. Hanya urusan bank yang membosankan, kataku cepat. Tirta menghampiri saya sambil membawa kotak peralatannya. Baiklah, Bu Sari. Tugas saya di sini sudah selesai. Seharusnya tidak ada masalah lagi. Aku tahu itu caranya memberitahuku bahwa sudah waktunya pergi. Berapa banyak utangku padamu? Tanyaku. 50.000. Katanya. Aku memberinya uang. Saat mata kami bertemu, aku bisa melihat perhatiannya dan janjinya untuk melindungiku. Terima kasih untuk segalanya, kataku lirih. Sama-sama, Bu, jawabnya. Kami berjalan menuju pintu depan bersama-sama. Aku bisa merasakan mata Kirana sedang memperhatikan kami. Ibu yakin tidak mau aku ikut? Ibu kelihatan agak pucat, katanya. Aku menoleh dan menatapnya. Putri bungsuku. Bayi yang kugendong saat ia sakit. Gadis kecil yang kuhibur setelah mimpi buruk. Tapi kini, saat kulihat dirinya, aku melihat sesuatu yang membuatku takut. Aku baik-baik saja. Sayang, aku akan pulang nanti, kataku. Aku sayang ibu, katanya sambil tersenyum manis. Kata-kata itu, yang dulu memenuhi hatiku dengan sukacita, kini terasa seperti racun. Bagaimana mungkin dia bilang mencintaiku padahal ingin membunuhku? Aku juga mencintaimu. Aku berbohong, karena aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Lalu saya meninggalkan rumah yang telah saya tinggali selama 40 tahun, tanpa tahu apakah saya akan kembali lagi. Di luar, udara segar menerpa wajahku bagai anugerah. Aku tak menyadari betapa terperangkapnya aku di dalam hingga saat itu. Tirta berjalan cepat ke arah truknya, dan aku mengikutinya. Kakiku gemetar. Masuk, katanya. Kita harus pergi sebelum putrimu curiga. Aku memeluk tasku erat-erat dan naik ke truk. Tirta menyalakan mesin, dan kami pun berangkat. Aku kembali menatap cermin. Rumahku semakin mengecil.
Rumah itu dulu penuh cinta dan tawa. Di sanalah aku membesarkan anak-anakku. Dan kini, di sanalah aku hampir mati. Kita mau kemana? Tanyaku lembut. Ke tempat aman di mana kita bisa berpikir, kata Tirta. Ada kedai kopi sekitar 20 blok dari sini. Kita duduk dan bicarakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah itu, kita telepon polisi. Polisi? Bisikku. Ya. Katanya serius. Yang kami temukan adalah percobaan pembunuhan. Ini bukan sesuatu yang bisa kami tangani sendiri. Kata, membunuh, terngiang-ngiang di kepala saya. Anak-anak saya bukan hanya serakah atau jahat. Mereka berbahaya. Aku tak percaya ini nyata, kataku sambil memandang keluar jendela, ke jalan-jalan yang dulu ku kenal dengan baik. Aku tahu ini sulit, kata Tirta lembut. Tapi kamu sudah melakukan hal yang benar dengan meninggalkan rumah itu. Bagaimana kalau kita salah? Tanyaku. Bagaimana kalau ada penjelasan lain? Saya sudah 15 tahun bekerja di bidang sistem udara, kata Tirta. Apa yang saya lihat di loteng Anda bukanlah suatu kesalahan. Itu adalah alat yang dirancang untuk menyebarkan bahan kimia ke udara yang Anda hirup. Tidak ada alasan yang tidak disengaja untuk itu. Aku ingin percaya dia salah. Aku ingin percaya anak-anakku bukan monster. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanyaku pelan. Dari situasi yang kulihat, mungkin 2 atau 3 bulan lagi, kata Tirta. Penyakitmu akan semakin parah sedikit demi sedikit. Orang-orang akan mengira itu hanya penyakit. Kau akan kehilangan kekuatan, organ-organmu akan gagal berfungsi, dan kau akan mati perlahan. Tak seorang pun akan curiga. Air mata memenuhi mataku. Bagaimana mungkin mereka melakukan ini padaku? Bagaimana mungkin mereka menatapku setiap hari, tersenyum, dan masih merencanakan ini? Entahlah, Bu, kata Tirta lembut. Tapi orang-orang seperti itu tidak akan berhenti kalau tahu ibu tahu yang sebenarnya. Mereka mungkin akan bertindak lebih cepat atau mencoba cara lain. Pikiran itu membuatku gemetar. Apakah menurutmu mereka akan mencariku? Tanyaku. Mungkin, kata Tirta. Tergantung seberapa besar mereka menginginkan uangmu. Kami sampai di kedai kopi, sebuah tempat kecil yang nyaman dengan meja-meja kayu. Aromanya seperti roti panggang segar dan kopi. Tirta memilih meja yang tenang di pojok, dekat pintu belakang. Aku memperhatikan ia sedang memikirkan keselamatan. Hal itu membuatku merasa takut sekaligus bersyukur. Seorang pelayan datang ke meja kami. Apa yang ingin Anda pesan? Tanyanya. 2 kopi, ya, kata Tirta. Dan mungkin sesuatu yang manis untuk nona ini. Dia baru saja melewati hari yang berat. Ketika pelayan itu pergi, Tirta menatapku dengan serius. Bu Sari, kita punya 2 pilihan, katanya. Pertama, kita bisa hubungi polisi sekarang juga dan laporkan semuanya. Mereka akan datang ke rumah Anda, menemukan alat itu, dan menangkap anak-anak Anda. Membayangkan Baskara dan Kirana di borgol membuat perutku mulas. Tapi kalau kita tidak bertindak, mereka mungkin akan berhasil lain kali. Apa pilihan kedua? Tanyaku. Kita bisa kumpulkan bukti dulu, kata Tirta. Ambil foto, ambil sampel, dan bangun kasus yang kuat sebelum menelepon polisi. Apakah itu berarti kita harus pulang? Tanyaku ketakutan. Bukan kamu, kata Tirta cepat. Aku pergi dulu. Bisa dibilang aku cuma periksa perbaikannya. Aku mau foto-foto dan ambil sampelnya. Pelayan membawakan kopi dan sepotong kue coklat untuk kami. Aku tidak memintanya, tapi aku senang. Aku butuh sesuatu yang manis setelah sekian lama merasa takut. Kenapa kamu bantuin aku, Tirta? Tanyaku. Kamu bahkan gak kenal aku. Dia menyeruput perlahan sebelum menjawab. 5 tahun yang lalu, ibu saya meninggal. Katanya. Ibu saya mengalami gejala-gejala aneh sebelum meninggal. Kelelahan, sesak napas, dan lemas. Kami kemudian mengetahui bahwa saudara laki-laki saya telah mencuri uangnya dan mengganti obatnya. Saya tidak bisa menyelamatkannya karena saya tidak sempat melihatnya. Ketika saya melihat apa yang terjadi di rumah Anda, saya merasa inilah kesempatan kedua saya untuk melakukan hal yang benar. Kisahnya membuatku menangis lagi. Pria baik hati ini, yang bahkan tidak mengenalku, mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkanku. Jadi, saudaramu ditangkap? Tanyaku.
Ya, kata Tirta sedih. Tapi hanya karena mencuri. Kami tidak bisa membuktikan apa yang dia lakukan pada ibu kami. Itulah sebabnya kamu menginginkan bukti yang kuat, kataku. Tepat sekali, Tirta mengangguk. Aku tidak ingin anak-anakmu lolos dari apa yang telah mereka lakukan. Aku menggigit kue itu, tapi rasanya pahit. Aku tak percaya aku membicarakan anak-anakku sendiri sebagai penjahat, bisikku. Aku tahu ini sulit, kata Tirta ramah. Tapi, apa kamu menyadari ada perubahan pada mereka akhir-akhir ini? Aku berpikir sejenak. Baskara jadi jauh. Selalu sibuk dengan pekerjaan. Kirana jadi pendiam sejak pindah rumah setelah perceraiannya. Kupikir dia cuma sedih. Aku tak pernah membayangkan ini. Tirta mengangguk pelan. Mereka mungkin bekerja sama. Saat kamu pergi, mereka sempat mengganti mesin, menyetel racun, dan memeriksa seberapa parah penyakitmu. Aku menutup wajahku dengan kedua tanganku. Bagaimana mungkin aku begitu buta? Karena kamu mencintai mereka, kata Tirta lembut. Dan ketika kita mencintai seseorang, kita tidak ingin melihat hal-hal buruknya. Ponselku bergetar. Ternyata ada pesan dari Kirana, Bu. Kamu baik-baik saja? Kamu sudah lama tidak di rumah. Aku menunjukkannya pada Tirta. Matanya mengeras. Mereka mengawasimu. Jawab saja dengan tenang. Bilang kamu baik-baik saja, tapi terjebak di bank. Saya mengetik pesan itu dengan jari gemetar. Ini artinya kita harus bergerak cepat, kata Tirta. Kalau mereka curiga, mereka akan menghancurkan alat dan barang buktinya. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyaku. Aku akan kembali sore ini, kata Tirta. Aku akan berpura-pura memeriksa pipa lagi, mengambil foto, dan mengumpulkan sampel. Setelah itu, kita akan menelepon polisi. Dan di mana aku akan tinggal? Tanyaku. Apakah kamu punya saudara atau teman yang jauh? Tanyanya. Adikku tinggal di provinsi lain, tapi kami jarang ngobrol, kataku. Aku bisa menginap di hotel. Itu yang paling aman, kata Tirta. Ia menyerahkan kartunya kepadaku. Ini nomor pribadiku. Hubungi aku jika mereka menghubungimu atau jika kau melihat sesuatu yang aneh. Ku genggam erat kartu itu. Rasanya seperti harapan. Tirta, bagaimana kalau kita menemukan bukti bahwa mereka benar-benar ingin membunuhku? Tanyaku pelan. Bagaimana aku bisa hidup kalau tahu anak-anakku sendiri yang melakukan ini? Selangkah demi selangkah, Bu, kata Tirta lembut. Pertama, kita pastikan ibu aman. Setelah itu, kita urus yang lainnya. Tirta membawaku ke sebuah hotel kecil namun bersih di tengah kota. Hotel itu jauh dari rumahku dan dari tempat-tempat di mana anak-anakku mungkin mencariku. Selagi Tirta berbincang dengan wanita di meja resepsionis, saya duduk diam di sofa lobi. Saya memeluk tas saya erat-erat dan mencoba memahami bagaimana hidup saya berubah begitu cepat. Kamar 203, kata Tirta sambil memberiku kuncinya. Kuncinya atas namamu. Jadi kalau ada yang tanya, mereka nggak akan nemuin kamu. Berapa yang harus saya bayar untuk ini? Tanyaku. Jangan khawatirkan itu sekarang, katanya lembut. Kita punya hal yang lebih penting untuk dipikirkan. Kami naik lift tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamarnya kecil tapi nyaman. Ada satu tempat tidur, meja kecil, kursi, dan jendela yang menghadap jalan raya di luar. Tirta memeriksa semuanya dengan saksama. Ia memastikan jendela terkunci dan pintunya memiliki 2 kunci. Kunci pintunya, katanya padaku. Jangan dibukakan untuk siapapun kecuali aku. Kalau butuh sesuatu, hubungi layanan kamar. Kapan kamu akan kembali ke rumahku? Tanyaku. Sekitar 2 jam lagi, katanya. Saya bilang ke mereka kalau ada pelanggan lain yang menelepon saya untuk menanyakan masalah. Jadi mereka tidak akan curiga. Pekerjaan saya memang biasa. Sih, untuk memeriksa ulang pekerjaan saya. Tirta berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia berhenti. Bu Sari, saya ingin menanyakan sesuatu yang penting. Apakah Anda punya surat wasiat? Saya terkejut. Ya. Kenapa? Apakah hanya anak-anakmu yang akan mendapatkan barang-barangmu? Ya, semuanya akan dibagi antara Baskara dan Kirana. Jawabku. Tirta tampak serius. Itu menegaskan alasan mereka, katanya. Apa maksudmu?
Kalau kamu meninggal, mereka pasti akan segera mendapatkan uangmu. Tapi, kalau kematianmu terlihat mencurigakan atau disebabkan oleh seseorang, mereka pasti akan kehilangan segalanya, kan? Ya, itu tertulis di surat wasiat, kataku. Apakah mereka tahu itu? Tanyanya. Saya berpikir sejenak. Entahlah. Kami tidak pernah membicarakan detail itu. Tirta mengangguk. Kalau begitu, mungkin itu sebabnya mereka berusaha membuat kematianmu tanpa alami, seperti karena penyakit. Dengan begitu, tidak akan ada yang mempertanyakannya. Saya merasakan ketakutan yang dingin di hati saya. Mereka tidak hanya mencoba menyakiti saya, tetapi juga merencanakannya agar mereka bisa mendapatkan uang. Tirta, orang macam apa yang tega melakukan hal itu? Tanyaku dengan suara gemetar. Orang-orang yang telah kehilangan cinta dan kebaikan mereka, katanya sedih. Orang-orang yang menganggap uang lebih penting daripada keluarga. Tapi aku membesarkan mereka untuk menjadi orang baik, bisikku. Aku mengajari mereka untuk berbuat baik, memberi mereka kasih sayang, dan menyekolahkan mereka. Terkadang, kata Tirta lembut, hidup mengubah orang. Masa-masa sulit, pilihan yang salah bisa membuat seseorang berbeda. Setelah Tirta pergi, aku sendirian di ruangan itu. Keheningan terasa berat. Di rumah, selalu ada kebisingan, suara TV, langkah kaki, orang-orang mengobrol. Kini, begitu sunyi hingga pikiranku menjadi lebih keras. Aku duduk di tempat tidur dan melihat ponselku. Ada 3 pesan baru dari Kirana. Bu, di mana Bu? Sudah waktunya. Baskara menelepon, telepon ibu tidak menjawab. Kami khawatir. Tolong balas. Setiap pesan membuat jantungku berdebar lebih kencang. Apakah dia benar-benar khawatir? Atau dia takut rencana mereka gagal? Saya memutuskan untuk membalas. Semuanya baik-baik saja. Sayang, aku pergi berbelanja, aku akan segera pulang. Dia langsung menjawab. Kamu beli apa? Aku bisa bantu bawa. Pertanyaannya membuatku gugup. Kedengarannya bukan seperti peduli, kedengarannya seperti dia ingin tahu di mana aku berada. Aku balas pesan, tidak apa-apa, aku sedang dalam perjalanan. Sampai jumpa. Tapi kemudian dia tidak membalas. Aneh sekali, Kirana selalu membalas dengan cepat. Aku berbaring di tempat tidur dan memejamkan mata, mencoba mengingat semuanya. Kapan semua ini bermula? Kapan seharusnya aku menyadarinya? Saya ingat Baskara pernah bilang beberapa bulan yang lalu, Bu, ibu harus pindah ke rumah yang lebih kecil. Rumah ibu terlalu besar dan mahal. Aku pikir dia peduli padaku. Tapi mungkin dia sedang memeriksa nilai rumah itu. Dan Kirana pernah bertanya hal-hal aneh tentang uang saya. Apakah ibu punya cukup uang untuk kesehatan nanti? Sudahkah ibu memikirkan perawatan khusus? Kupikir dia cuma mikirin sesuatu. Tapi sekarang aku jadi bertanya-tanya. Apa dia lagi ngitungin berapa sisa uangnya? Telepon berdering. Itu Baskara. Halo, Bu, katanya. Kirana bilang ibu pergi seharian. Apa semuanya baik-baik saja? Ya, sayang, jawabku. Hanya sedikit pekerjaan. Pekerjaan apa? Kamu tidak memberitahu kami kalau kamu akan pergi. Aku tidak harus melaporkan semuanya kepada anak-anakku, kan? Kataku dengan tenang. Dia berhenti sejenak. Kau benar. Kami hanya khawatir, kau bertingkah berbeda akhir-akhir ini. Berbeda? Ya, lebih lelah. Lebih pelupa. Kirana dan aku khawatir dengan kesehatanmu. Kata-katanya membuat hatiku sakit. Kata-katanya lah yang membuatku muak. Dan sekarang mereka berpura-pura peduli. Aku baik-baik saja, kataku tegas. Mungkin ibu harus ke dokter. Ya, demi keamanan. Untuk apa? Untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Di usiamu, itu penting. Tiba-tiba saya mengerti. Mereka ingin dokter menuliskan gejala saya agar terlihat seperti saya sakit secara alami. Aku akan memikirkannya, kataku, ingin mengakhiri panggilan. Oke, Bu. Aku sayang ibu. Hati-hati, katanya. Aku juga mencintaimu, jawabku lirih. Kata-kata itu kini kosong dan otomatis. Setelah menutup telepon, tanganku gemetar. Semuanya kini jelas.
Mereka memperhatikanku dengan saksama, menuliskan reaksiku terhadap racun itu, menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan rencana mereka. Aku melihat jam. Tirta sudah pergi selama 1 jam. Aku berdoa agar dia bisa segera menemukan buktinya. Lalu ponselku bergetar lagi, pesan lain dari Kirana. Baskara bilang kamu mau makan malam di luar? Dengan teman yang mana? Kita bisa ikut. Pikiran itu membuatku merinding. Duduk bersama mereka sekarang terasa mengerikan. Bagaimana jika mereka tahu aku tahu yang sebenarnya? Aku tidak menjawab. Aku hanya berbaring di tempat tidur dan menangis cukup lama. Saya menangis karena anak-anak saya sendiri mengkhianati saya. Aku menangis membayangkan keluarga bahagia yang kukira ku miliki. Saya menangis untuk ibu yang pernah percaya bahwa masalah terbesarnya adalah atap yang bocor. Ketika saya akhirnya berhenti menangis, saya merasa berbeda. Lebih kuat. Rasa terkejut itu hilang. Kini aku merasa tenang namun teguh. Anak-anak saya menganggap saya sebagai penghalang bagi keuangan mereka. Tapi saya masih bisa memilih, menjadi korban atau penyintas. Telepon berdering lagi. Itu Tirta. Nyonya Sari, katanya. Saya sudah menemukan buktinya. Tapi ada hal lain lagi. Silakan temui saya di lobi hotel 10 menit lagi. Apa itu? Tanyaku. Aku akan memberitahumu secara langsung. Dan tolong bersiaplah. Tidak mudah untuk mendengarnya. Jantungku berdebar kencang saat aku turun ke bawah. Tirta duduk di sofa yang sama tempatku menunggu sebelumnya. Ia tampak sangat serius, memegang map dan kamera. Ada apa? Tanyaku. Saya punya foto-foto alat itu. Katanya sambil menunjukkan foto-foto itu. Saat saya memotretnya, saya mendengar anak-anak Anda mengobrol di dapur. Mereka tidak tahu saya ada di dekat sini. Dia menunjukkan kepada saya foto-foto pipa, botol, dan kabel yang jelas, bukti dari apa yang telah mereka bangun. Ini bukti kuat, katanya. Tapi apa yang saya dengar bahkan lebih mengejutkan. Apa yang kau dengar? Bisikku. Tirta mendekatkan diri dan merendahkan suaranya. Putramu bilang kau bertingkah aneh hari ini. Mereka pikir kau mungkin curiga. Dan Kirana bilang mereka harus mempercepat rencana mereka. Mereka tidak bisa menunggu 2 bulan lagi. Dadaku terasa sesak. Cepat? Bagaimana? Baskara menyebutkan, rencana B. Kirana mengatakan sesuatu tentang membuatnya tampak seperti kecelakaan. Mungkin kebakaran atau terjatuh. Aku terkesiap. Kalau mereka tidak bisa menyakitimu secara perlahan, kata Tirta, mereka mungkin akan mencoba sesuatu yang lebih cepat. Dia menghela napas dan menambahkan, Baskara berutang banyak uang kepada orang-orang berbahaya karena berjudi. Dan Kirana dia bangkrut setelah bercerai. Suaminya tahu dia selingkuh dan mengambil semuanya. Sekarang semuanya masuk akal. Ketakutan mereka, keserakahan mereka, rencana mereka. Mereka pasti putus asa, bisikku. Ya, kata Tirta. Dan orang yang putus asa bisa melakukan hal-hal yang mengerikan. Dia menunjukkan gambar lain kepadaku, sebuah buku catatan penuh catatan tulisan tangan. Mereka mencatat setiap kali Anda merasa pusing, lelah, atau lupa sesuatu. Mereka sudah mencatatnya selama berbulan-bulan. Saya melihat foto itu. Catatannya mengatakan hal-hal seperti 15 Maret, Ibu merasa pusing setelah makan siang. 22 Maret, tidur sampai jam 10 pagi. 3 April, lupa janji ke dokter gigi. Tanganku gemetar. Mereka mengawasiku seperti eksperimen, kataku pelan. Ya, kata Tirta sedih. Dan ini, lihat yang ini, kurangi dosis di malam hari, terlalu kentara. Coba pagi saja. Mereka mengubah segalanya agar tidak ada yang menyadarinya. Tirta membalik halaman buku foto itu dan melihat sesuatu yang aneh. Ternyata itu adalah sebuah daftar yang ditulis tangan Kirana. Apa isinya? Tanya Nenek Sari. Tirta membacanya dengan saksama. Sepertinya itu adalah jadwal masalah yang sedang dihadapi Nenek. Diperkirakan mengangami, pertama merasa lelah, lalu melupakan banyak hal, lalu merasa lemah. Mata Nenek terbelalak. Sepertinya mereka merencanakan agar aku sakit, bisiknya. Kita sudah memasuki minggu ke-14, kata Tirta serius. Menurut ini, kamu seharusnya sudah di rumah sakit. Tapi kamu masih sehat.
Itu artinya rencana mereka gagal, kata nenek tegas. Ia merasakan api yang membara di hatinya. Mereka mencoba melemahkanku, tapi aku masih di sini. Ya, kata Tirta. Tapi sekarang mereka akan tahu ada yang salah. Dan orang yang putus asa bisa melakukan hal-hal yang putus asa. Saat itu, ponsel nenek berdering. Sebuah pesan muncul dari Baskara, putranya. Tukang ledeng datang lagi untuk memeriksa pekerjaannya. Semuanya sempurna. Kapan mama pulang? Tirta mengerutkan kening. Mereka sudah tahu kamu tidak di rumah. Mereka mulai khawatir. Kita harus panggil polisi sekarang. Sebelum nenek sempat menjawab, teleponnya berdering lagi. Ternyata Kirana, putrinya. Bu, Baskara mana? Tanya Kirana. Suaranya terdengar gugup dan berbeda. Aku baik-baik saja, sayang, kata nenek lembut. Kenapa kamu terdengar begitu khawatir? Tukang ledeng itu bilang aneh. Katanya kamu tanya soal sistem ventilasi di gudang, kata Kirana. Nenek membeku. Dia tidak pernah menanyakan pertanyaan itu. Tirta hanya mengarang cerita itu sebelumnya untuk menjelaskan mengapa dia melihat ke dalam gudang. Aku tidak ingat pernah mengatakan itu. Nenek berbohong cepat. Bu, kata Kirana pelan. Apa ada yang belum ibu ceritakan? Apa ada yang salah dengan rumah ini? Nenek bisa mendengar suara Baskara di latar belakang. Ia terdengar kesal. Semuanya baik-baik saja, kata nenek, berusaha terdengar tenang. Ini hanya salah paham. Mama di mana? Kami bisa jemput, tawar Kirana, tapi suaranya terdengar tidak ramah. Tidak perlu, jawab nenek. Bu, ini sudah jam malam. Ibu tidak pernah keluar selarut ini tanpa memberitahu kami, kata Kirana. Kirana, aku sudah dewasa, kata nenek tegas. Aku tidak perlu izin untuk keluar rumah. Hening sejenak. Lalu suara Baskara terdengar di telepon, dingin dan asing. Bu, ibu bilang ibu mau ke bank dan belanja. Tapi bank tutup jam 5. Ibu sebenarnya di mana? Aku tidak perlu menjelaskan semua yang kulakukan, Baskara. Ya, kau memang begitu, kata Baskara tajam. Tingkahmu aneh, dan itu membuat kami khawatir. Tirta memberi isyarat kepada nenek untuk menutup telepon, tetapi dia ingin mendengar lebih banyak. Tukang ledeng bilang Anda menanyakan pertanyaan khusus tentang sistem ventilasi. Pertanyaan yang hanya akan ditanyakan oleh orang yang mencurigakan, lanjut Baskara. Jantung nenek berdebar kencang. Mereka menyadari sesuatu, bisiknya. Bu, pulanglah sekarang, kata Kirana lagi. Kita bisa bicarakan ini sebagai keluarga. Lalu bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Tanya nenek dengan tenang. Kalau begitu, kami akan menjemputmu, kata Baskara dengan suara dingin. Tangan nenek gemetar. Tirta tampak serius. Bu Sari, kita harus panggil polisi. Anak-anakmu tahu kau telah menemukan sesuatu, dan mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang berisiko. Tapi apa yang harus kukatakan pada polisi? Tanya nenek. Bahwa anak-anakku mungkin menipuku? Mereka akan mengira aku hanya berhayal. Kamu punya fotonya, kata Tirta. Dan aku sudah dengar apa yang mereka katakan. Itu sudah cukup. Sebelum nenek bisa menjawab, teleponnya berdering lagi. Kali ini, sebuah pesan teks. Kami tahu di mana Anda berada. Hotel Grand Mahakam, kamar 203. Anda punya waktu 10 menit untuk turun ke lobi sebelum kami naik. Jantung nenek hampir berhenti berdetak. Tirta, lihat ini. Tirta tampak terkejut. Bagaimana mereka tahu di mana kamu? Apa kamu sudah memberitahu siapapun? Tidak, hanya kamu yang tahu. Mungkin mereka melihat mobilmu di kamera hotel, kata Tirta. Atau mereka mengikuti kita. Pesan lain datang dari Kirana. Bu, kami tahu ibu di sini. Kami cuma mau ngobrol. Silakan turun. Baskara lagi sedih. Mereka sudah sampai, bisik nenek sambil melihat ke arah jendela lobi. Ayo, kata Tirta cepat. Ada pintu belakang lewat dapur. Kita bisa keluar tanpa ketahuan. Mereka bergegas ke belakang, jantung mereka berdebar kencang. Aku tak bisa lari selamanya, bisik nenek. Mereka anak-anakku. Mereka tahu segalanya tentangku. Itulah mengapa kita butuh polisi, kata Tirta.
Begitu mereka tertangkap, kalian akan aman. Saat mereka sampai di pintu dapur, telepon nenek berdering lagi. Dia menjawab, "Bu, kenapa ibu lari?" Kirana lagi. Suaranya kini lebih dingin. "Kami hanya berusaha melindungi ibu. Ibu bertingkah aneh." "Pikiranku baik-baik saja, Kirana," kata nenek dengan tenang. "Yang tidak baik adalah apa yang terjadi di rumahku." Kirana terdiam. Lalu ia berkata, "Kau pikir kami mencoba menyakitimu? Itu hal yang buruk untuk dikatakan tentang anak-anakmu. Kamu menyimpan rahasia," kata nenek sedih. "Dan kurasa kamu menyembunyikan sesuatu dariku." Kedengarannya seperti kebingungan. "Bu," kata Kirana. "Mungkin ibu hanya lelah atau lupa. Orang-orang akan percaya itu." Nenek tiba-tiba mengerti. Kirana dan Baskara akan memberitahu semua orang bahwa dia bingung, bahwa dia membayangkan segalanya. "Aku tidak bingung," kata nenek tegas. Tirta juga melihat kebenarannya. "Oh, tukang ledeng?" tanya Kirana mengejek. "Orang asing yang lebih kau percayai daripada anak-anakmu sendiri." Kata-katanya sangat menyakitkan. Lalu Kirana menambahkan, "Kita bisa menyelesaikan ini sebagai keluarga, Bu. Tapi hanya kalau ibu pulang sekarang." "Aku tidak akan pulang," kata nenek dengan berani. "Kalau begitu, kami harus menjemputmu," kata Kirana, lalu menutup telepon. Tirta membuka pintu belakang dengan hati-hati dan melihat keluar. "Gangnya aman," bisiknya. "Mobil pikapku diparkir 2 blok dari sini. Kalau kita bisa sampai di sana, kita bisa lapor polisi." Mereka mulai berjalan cepat. Tetapi saat mereka berbelok di tikungan, mereka membeku. Baskara berdiri di samping truk, melihat sekeliling. "Dia menunggu kita," bisik Tirta. "Dia pasti mengikutiku." "Kita panggil polisi sekarang juga," kata Tirta sambil menekan nomor itu. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, mereka mendengar langkah kaki di belakang mereka. Kirana menghalangi ujung gang yang lain. "Bu," katanya sambil tersenyum aneh, "sangat sulit menemukanmu." Jantung nenek berdebar kencang. Mereka terjebak di antara Kirana dan Baskara. Tirta berdiri di depan nenek, melindunginya. Kemudian, dari jauh, mereka mendengar sesuatu yang menakjubkan. Suara sirene polisi. Tirta telah berhasil mengirim sinyal darurat sebelum Baskara melihatnya. Kirana dan Baskara tampak terkejut. Mobil polisi muncul di kedua ujung gang, memancarkan lampu biru dan merah. "Polisi! Angkat tangan!" teriak seorang petugas. Baskara langsung mengangkat tangannya, tetapi Kirana mencoba menjelaskan, "Ini tidak seperti kelihatannya. Ibu saya sakit. Kami hanya berusaha menolongnya." "Membantunya dengan mengejarnya melalui gang gelap?" tanya petugas itu. Suara Kirana bergetar. Dia bingung. Namun para petugas tidak mempercayainya. Mereka sudah cukup melihat. Beberapa menit kemudian, Kirana dan Baskara dibawa pergi. Nenek duduk di kursi belakang ambulans sementara Tirta berbicara dengan seorang detektif. Tirta telah mengirim foto-foto itu ke dirinya sendiri sebelum Baskara menemukan kameranya. Jadi polisi masih punya bukti. Kemudian, para detektif menggeledah rumah nenek. Mereka menemukan catatan dan rencana aneh yang ditulis Kirana. Bukti bahwa nenek memang benar selama ini. 6 bulan berlalu. Kirana dan Baskara dihukum oleh pengadilan atas kebohongan dan perbuatan salah mereka. Nenek menjual rumah lamanya karena tak sanggup menanggung kenangan pahit itu. Ia pindah ke apartemen kecil di tepi laut, yang udaranya segar dan tenang. Tirta sering datang mengunjunginya. Ia telah menjadi sahabat sejatinya, seseorang yang bisa ia percayai sepenuhnya. Suatu malam, saat nenek duduk di balkonnya sambil menyaksikan matahari terbenam, dia memikirkan semua yang telah dipelajarinya. Dia menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang menjadi keluarga karena darah. Cinta sejati adalah tentang kebaikan, kejujuran, dan kepedulian. Beberapa orang asing bisa menjadi keluarga sejati, bisiknya sambil tersenyum lembut, dan beberapa keluarga bisa menjadi orang asing. Dia memandang laut yang damai dan merasa bersyukur. "Terkadang," katanya pelan, "setetes air kecil dapat mengubah segalanya." Karena begitulah semuanya bermula, dengan kebocoran kecil di langit-langitnya yang membawanya menemukan kebenaran. Dan sejak hari itu, Nenek Sari mempelajari pelajaran yang paling penting. Selalu bersikap baik, selalu berani,
Dan jangan pernah berhenti percaya pada orang baik, bahkan saat hidup terasa menakutkan. Karena hati yang baik selalu bersinar dalam kegelapan.